Sejauh ini bagaimana sih kesiapan teknis pemungutan suara yang dijadwalkan Desember akan datang? Iya, tentunya untuk teknis pemungutan suara kita akan mengacu pada peraturan KPU dan judis KPU yang nanti akan dikeluarkan. Tapi bisa kami berikan gambaran bahwa untuk proses pengundian hitung pada 9 Desember nanti tentunya tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat. Nah, tentunya nanti ketika nanti pada saat pengundian itu kita akan menerapkan physical distancing dan mensterilkan TPS-TPS yang ada. Untuk kesiapan hingga di tingkat jajaran paling bawah dalam hal ini para PPS bagaimana Pak Ketua? Ya, tentunya sekarang kita ini sudah masuki tahapan untuk pembentukan petugas pemutahiran data pemilih atau PPDP yang sudah dimulai kemarin pada tanggal 24 Juni sampai nanti tanggal 16 Juli. Nah, petugas ini tentunya akan melaksanakan proses pencocokan dan penelitian dalam tahapan pemutahiran data pemilih. Oke, Kamis lalu tanggal 25 Juni kita telah menggelar sosialisasi Pak ya. Iya. Ada masukan-masukan positif apa saja yang didapat oleh KPU pada sosialisasi tersebut? Iya. Pada saat sosialisasi kemarin memang kita mempersilahkan stakeholder yang ada tingkat Kabupaten Belitung Timur untuk memberikan arahan-arahan kepada kami maupun kepada peserta sosialisasi. Tentunya pemerintah daerah karena tahapan pilkada ini pada masa pandemi COVID tentu akan memberikan saran agar selalu memperhatikan protokol kesehatan baik itu bagi penyelenggara maupun bagi masyarakat pemilih. Nah, begitu juga dengan Polres Belitung Timur yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Jojo Sutarjo selaku Kapolres Belitung Timur itu sendiri. Beliau juga selalu mengingatkan kepada kita semua agar tahapan ini berjalan dengan lancar dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menjaga suasana kondusif di setiap tahapan pilkada. Ada tidak sih kekhawatiran mengenai penurunan partisipasi dari pemilih karena masih ada pada masa pandemi ini? Ya, kami KPU Belitung Timur tentu merasa optimis. Kekhawatiran sih tentu ada, tapi kami akan berusaha menyampaikan kepada masyarakat terutama pemilih tentang seluruh rangkaian tahapan dan bagaimana cara melaksanakan tahapan itu di tengah pandemi ini. Dan kalau kita sudah menyampaikan hal tersebut, maka tentunya kita ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa ketika kita melaksanakan seluruh tahapan dengan memperhatikan protokol kesehatan, tentunya di samping kita menjaga keselamatan kesehatan bagi penyelenggara, tentu tidak kalah pentingnya bahwa kita juga melindungi dan memperhatikan kesehatan warga masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpaparnya virus COVID-19 ini. Bagaimana perbandingan angka partisipasi pada pilkada sebelumnya dengan pileg, pilpres atau pilgub misalnya? Iya, KPU Kabupaten Belitung Timur tentunya mempunyai tren yang sangat positif terkait partisipasi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah. Tentunya kita bisa melihat kembali ke belakang pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati 2015. Kita menjadi salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini memperoleh partisipasi yang paling tinggi. Nah, pada saat itu kita memperoleh partisipasi hampir 80%.
Nah, untuk pilkada selanjutnya yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018 kemarin, tentunya ada penurunan sedikit karena pada saat itu terjadi faktor non alam juga. Pada saat pemilihan itu terjadi hujan dari pagi hari sampai ke sore hari. Nah, tapi itu bukan menjadi suatu alasan untuk kita untuk menargetkan partisipasi masyarakat pada saat pemilihan. Untuk pemilihan legislatif kemarin, kita ini luar biasa untuk partisipasi, yaitu sampai 84%. Nah, pada saat pemilihan bupati dan wakil bupati Belitung Timur tahun 2020 ini, tentunya KPU RI sudah menargetkan angka partisipasi untuk pemilihan bupati ini, yaitu 77,5%. Kami optimis untuk wilayah Belitung Timur akan berusaha keras juga ke depan untuk melaksanakan program-program sosialisasi, program-program pendidikan politik kepada masyarakat pada saat menjelang pilkada ini, agar masyarakat senantiasa berbondong-bondong untuk datang ke TPS untuk melaksanakan proses penghitungan tersebut. Oke. Untuk daerah yang paling minim pemilih misalnya? Iya, kita memiliki TPS Pulau Terluar. Kita KPU Belitung Timur mempunyai beberapa TPS, tepatnya 6 TPS di wilayah 5 pulau terpencil, yaitu Pulau Buku Limau, Pulau Long, Pulau Sekenyik, Pulau Ketapang, dan Pulau Batun. Nah, di pulau-pulau tersebut memang jumlah pemilih itu tidak banyak, sangat minim sebenarnya, karena memang pulau itu tidak besar dan rata-rata jumlah pemilihnya itu sebanyak 100 sekian, 100 lebih lah, 120, 125 pemilih. Nah, untuk angka partisipasi kita bisa menghargai masyarakat di sana. Di setiap pemilih itu mereka angka partisipasinya memang sangat besar karena sudah disampaikan kepada mereka agar pada saat pengundian tersebut mereka tidak ke laut atau tidak bekerja, karena mayoritas profesi masyarakat pemilih yang ada di pulau-pulau terluar tersebut adalah nelayan. Oke. Apa saja sih upaya sosialisasi agar partisipasi pemilih tetap sesuai harapan? Ya, tentunya banyak sekali program-program sosialisasi yang akan kita laksanakan, dan saya berkeyakinan bahwa cara-cara atau program-program yang akan kami sampaikan itu tidak begitu jauh dari program-program atau yang sudah dilaksanakan pada saat pemilihan legislatif maupun presiden kemarin. Nah, seperti kita akan tetap melaksanakan sosialisasi dengan spanduk, baleho, dan tentunya akan masuk ke seluruh segmen masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung Timur, baik itu segmen pemula, segmen perempuan, segmen disabilitas, segmen keagamaan, maupun segmen-segmen lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Setelah ada penetapan pasangan calon, bagaimana teknis kampanye mereka nanti? Iya, pada saat sosialisasi kemarin memang sudah disampaikan oleh divisi teknis terkait cara-cara mekanisme kampanye pasangan calon yang akan memang dilaksanakan pada saat setelah penetapan pasangan calon, yaitu 3 hari setelah penetapan itu, dan akan dilaksanakan selama 71 hari untuk masa kampanye. Nah, cara-caranya bisa kita sampaikan beberapa, yaitu memang akan berbeda dengan kampanye pada pemilihan bupati yang sebelumnya, walaupun masih ada kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa, tetapi tentunya dibatasi dengan jumlah yang tidak banyak dan
memperhatikan protokol kesehatan. Kami mengedepankan ke depan bahwa masa kampanye itu dilaksanakan oleh pasangan calon dengan metode-metode baru. Nah, tentunya metode-metode ini nanti akan tertuang dalam peraturan KPU tentang kampanye. Oke, siap. Terkait dengan kesiapan petugas dan koordinasi dengan lembaga lain seperti Bawaslu, Polri, TNI dan sebagainya seperti apa dari KPU sendiri? Ya, kami selalu intens mengadakan koordinasi dengan stakeholder pemilu, terutama pihak-pihak keamanan. Nah, kita melaksanakan koordinasi tersebut informal maupun formal. Kita memberikan informasi-informasi terkait seluruh tahapan, informasi kegiatan yang akan dan sedang kita laksanakan kepada mereka, dan tentunya sebagai pihak keamanan mereka berkewajiban untuk menjaga agar suasana dalam seluruh rangkaian kegiatan atau tahapan pilkada ini berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Mungkin satu lagi Pak Uwe, terkait dengan alat pelindung diri sendiri kita sudah pernah mengusulkan. Iya. Untuk pilkada serentak tahun 2020 ini memang berbeda dengan pilkada sebelumnya karena berada dalam masa pandemi COVID-19. Nah, kita karena ini sudah diputuskan bahwa pilkada akan berlangsung pada masa pandemi ini, tentunya kami KPU Belitung Timur sudah melakukan persiapan konsolidasi internal dalam rangka pemenuhan alat pelindung diri untuk penyelenggara kita maupun untuk masyarakat nanti pada saat pungut hitung. Nah, kami memang sudah merasionalisasi, menggeser anggaran dari RPHD yang sudah kita sepakati dengan pemerintah daerah, yaitu dengan menganggarkan atau menggeser anggaran untuk pemenuhan APD dan alat kesehatan lainnya. Nah, selain itu kita juga mendapatkan kucuran dana dari APBN, dari pemerintah pusat untuk menjadi tambahan agar pemenuhan alat kesehatan, alat pelindung diri itu memang benar-benar terpenuhi gitu. Karena pentingnya untuk keselamatan kami sebagai penyelenggara dan pentingnya keselamatan masyarakat pemilih pada saat pemilu ini atau pilkada ini menjadi prioritas utama. Karena pelaksanaan pilkada 2020 itu dengan syarat memperhatikan atau melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dalam setiap tahapannya. Oke, siap. Ada pesan khusus mungkin kepada kontestan, pendukung, serta pemilih dalam menyongsong Pilkada Biltim 2020? Iya, tentunya untuk kontestan dulu ya, bahwa dalam melaksanakan tahapan nanti kampanye maupun pencalonan agar tentunya memperhatikan protokol kesehatan dan juga menjaga keamanan dan kondusivitas daerah kita. Tentunya dengan berkampanye, menyampaikan visi misinya dengan bijak tanpa adanya kampanye hitam maupun kampanye negatif, karena hal itu akan mengakibatkan kondusivitas daerah kita ini terganggu. Nah, itu harapan kami kepada pemilih. Nah, karena kita pelaksanaan pilkada ini pada masa pandemi COVID-19, tentunya kami mengajak semua pihak, baik itu pemerintah daerah maupun penyelenggara di bawah jajaran kami, agar selalu mensosialisasikan dan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan alat pelindung diri, dan mendisiplinkan hal-hal yang baru ini agar kita terhindar dari terpaparnya COVID-19. Karena penting disiplin kita pribadi itu harus kita utamakan dulu sebelum kita
memberikan edukasi kepada masyarakat. Kalau kita sudah disiplin, masyarakat disiplin, tentunya kita dalam rangka ikhtiar untuk menghindari terpaparnya kita pribadi maupun masyarakat pemilih dari wabah COVID-19 ini. Oke, siap. Terima kasih Pak Ketua. Ya, sama-sama.